Selamat pagi anak-anakku terkasih. Jumpa lagi dengan Bu Dwi dalam layanan bimbingan dan konseling. Jangan bosan-bosan ya. Sebelum jauh dalam pembahasan materi kita hari ini, mari kita ingat kembali materi yang minggu lalu kita pelajari, yaitu tentang hikmah positif di balik pandemi COVID-19. Kesimpulan dari materi minggu lalu adalah pandemi COVID-19 ini memang sangat menyulitkan banyak pihak. Bahkan sekolah turut merasakannya. Kita tidak bisa lagi belajar di sekolah dan semua sistem pembelajaran yang biasa dilakukan dengan tatap muka, saat ini kita harus jalankan dengan daring atau online. Tapi harus kita ingat bahwa selain dampak negatif, pandemi COVID-19 ini juga memberikan dampak positif. Contohnya, seperti udara yang semakin bersih karena berkurangnya emisi gas karbon di udara. Kemudian, kita juga memiliki pola hidup yang lebih sehat di masa pandemi ini. Dan banyak juga dampak positif yang lainnya loh. Sekalipun pandemi ini sangat mengganggu kehidupan kita, bukan berarti kita menyerah ya anak-anak. Mari kita sama-sama membantu pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus corona. Nah, itu materi kita minggu lalu. Sebelum kita jauh ke materi, maka cobalah jawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama adalah, kalau kalian disuruh memilih belajar di rumah atau belajar di sekolah, kalian pilih yang mana? Pertanyaan yang kedua, kalau disuruh memilih, kalian memilih bermain bersama dengan teman-teman di sekolah atau bermain sendirian di rumah? Ayo, kalian pilih yang mana? Sepertinya Bu Dwi tahu apa jawaban kalian. Beberapa dari kalian pasti menjawab lebih senang belajar di sekolah, karena kalau di sekolah bisa belajar bersama dengan teman-teman, bisa langsung ketemu dengan Bapak Ibu guru, bisa langsung ngobrol dan bertanya langsung ketika kalian tidak tahu. Benar kan apa jawaban Bu Dwi? Wah, pasti sekarang kalian sedang rindu belajar bersama dengan teman-teman di sekolah. Benar kan? Bu Dwi tahu belajar di rumah atau belajar dengan sistem daring itu sangat menyulitkan kalian. Bahkan ada yang sampai menyerah dan malas untuk mengerjakan tugas, ada yang bosan, dan banyak lagi alasannya. Tapi anak-anak, kita tidak punya pilihan lain selain menjalankan sistem ini, karena ini menyangkut nyawa banyak orang. Oleh sebab itu, kita harus mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan di rumah saja, termasuk belajar juga dari rumah. Kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Ada beberapa tips yang akan Ibu berikan kepada kalian agar kalian tetap bisa belajar secara efektif di masa pandemi COVID-19 ini.
Tapi sebelumnya lakukanlah beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, jangan bangun pagi terlalu siang ya. Biasakan untuk bangun seperti saat kalian pergi ke sekolah. Yang selanjutnya, sebelum mulai belajar, pastikan kalau kalian sudah mandi supaya tubuh kalian fresh ya. Yang ketiga, jangan lupa untuk sarapan sebelum belajar. Oke, selamat belajar. Ada 7 cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, jangan lupa menentukan jam untuk belajar. Cara belajar efektif di rumah yang pertama ialah kamu harus menentukan waktu atau buatlah schedule yang mirip seperti di sekolah. Tidak perlu sama persis sih. Misalnya dengan menerapkan waktu belajar pukul 8 sampai dengan pukul 1 siang. Yang kedua adalah jangan lupa merapikan meja belajarmu ya. Kamu tidak harus memiliki ruangan belajar khusus kok. Kamu bisa belajar di ruang tamu, kamar tidur, meja makan, di teras rumah, dan lain-lain. Setelah menentukan waktu untuk belajar, cara selanjutnya ialah dengan merapikan meja belajar. Bagaimana kamu mau belajar dengan rajin dan semangat kalau meja belajar kamu berantakan? Benar nggak? Yang ketiga, carilah metode belajar yang sesuai dengan dirimu. Cara belajar tiap orang itu beda-beda. Ada yang senang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang butuh ketenangan, ada pula yang senang sambil ngemil. Nah, coba cari tahu bagaimana cara belajar yang sesuai dengan dirimu yang membuatmu tidak menjadi ngantuk dan malas. Yang keempat, gunakan media belajar yang tepat. Gunakanlah media yang tepat yang sesuai dengan yang Bapak Ibu Guru anjurkan agar lebih mudah. Selain mendapat materi-materi belajar dari sekolah, selama school from home, kamu pun tentu harus tetap membekali diri dengan media-media belajar yang lain. Yang kelima adalah cobalah belajar dengan teman. Di zaman yang serba canggih seperti ini, kalau kita mau belajar bersama dengan teman itu harus ngumpul sama-sama kok anak-anak. Kita bisa pakai aplikasi yang memudahkan kita bisa video callan, kita bisa teleponan. Nah, mungkin dengan cara seperti itu kita lebih semangat untuk belajar. Yang keenam, jangan lupa banyak-banyak minum air putih ya. Saat kalian belajar, kalian harus menyediakan air putih supaya konsentrasi tetap terjaga. Tidak hanya untuk konsentrasi, rutin meminum air putih sebanyak 8 gelas sehari itu bisa membuat kita sehat loh. Yang ketujuh atau yang terakhir, jangan lupa berolahraga. Kamu bisa melakukan olahraga ringan ketika jam istirahat. Cukup dengan straight up, meregangkan kaki, tangan, dan leher, supaya badan tetap segar dan kamu pun tetap semangat dalam belajar.